Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan modifikasi pada ampli Walet Hero, modifikasi atau perbaikan. Yang mana perbaikan ini atau kerusakan ini sering terjadi di rumah-rumah Walet. Permasalahannya adalah seperti ini ya. Ini 220 volt. Kemudian coba hidupkan ya, nggak nyala ya. Lebih dekat lagi ya. Coba ini lampunya tidak menyala. Dihidupkan, ini tidak menyala. Artinya sudah ada kerusakan ya. Nah, kebetulan ini sudah saya lepas bautnya ya. Saya buka. Kerusakan itu terjadi di sini ya, di power supply-nya. Ini sangat banyak sekali kasus seperti ini. Ini kerusakan terjadi di sini. Nah, modifikasi yang akan saya lakukan atau yang akan kita lakukan pada video kali ini adalah kita menggunakan power supply dari luar. Jadi menggunakan trafo 5 ampere, 3 ampere itu bisa. Kita gunakan trafo biasa ya yang 3 ampere atau yang 5 ampere itu lebih efisien, dan saya sudah mencobanya. Ada beberapa banyak ampli Hero seperti ini ya, itu lebih bagus dibandingkan daripada seperti ini. Ini kalau dibeli ini harganya 100 lebih. Itu pun nyarinya agak susah ya yang ini. Jadi yang rusak itu power supply-nya. Jadi pada kesempatan ini kita akan menggunakan power supply dari luar. Nah, ini kalau tertera ini 10 volt DC ya. Power supply dari luar. Oke, langsung saja ya. Kita coba. Kita akan mengganti yang ini ya, power supply yang ini. Power supply ini kita gantikan dengan power supply di luar. Ini lebih efektif dan lebih efisien. Nah, seperti itu. Oke ya, langsung saja kita buka yang yang 220 volt ya dari luar. Oke. Nah, ini jalur input ya 220 volt. Kemudian ini outputnya. Yang merah ini positif dan yang hitam ini negatif ya. Kemudian kita menggunakan kabel input ini juga. Karena warnanya pink ya. Dengan ini warna hijau. Jadi ini kita anggap positif, kemudian ini negatif. Oke, kita gabung ya. Ini yang input dari trafo ya atau dari power supply. Jadi merah kita gabungkan ke sini ya, warna ini. Bentar ya. Nah, dari beberapa kasus yang saya temukan,
lebih efektif kita menggunakan power supply di luar. Karena yang power supply seperti ini, oke ya, ini yang input atau output dari power supply tadi, yang ini ya, output dari power supply yang ini. Kemudian ini tadi kabel 220 volt, kita akan rubah nanti menjadi 12 volt ya. Jadi ini tergantung kita ya, mau kabel yang mana untuk positifnya. Supaya mendekati ini kita bikin positif saja. Kemudian ini ada hitam sebagai kontak di sini. Kita gabungkan sama-sama di hitam ya, ini 3 buah ini kita gabungkan. Oke. Kemudian nanti ini dibungkus ya dengan lakban ya. Mana pula tadi? Ada lakban. Kita bungkus dengan lakban nanti ya. Kemudian untuk kabel yang ini kita potong ya. Kita potong. Kita sisakan sedikit, mana tahu berguna untuk yang lain. Oke lah, selesai seperti itu. Selanjutnya ini yang input 220 volt tadi kita potong ya, seperti ini. Kemudian karena dia ada 3 kabel, 1 kabel ground, karena dia DC kita tidak groundkan, dan sebaiknya ground nanti kita ke body saja ya. Nah yang ini kita hubungkan tadi ke positif ini ya, ini warnanya sama. Kemudian ini warna merah itu positif, ini juga positif. Kemudian yang kabel warna hitam ini kita gabung 3, karena satu lagi ini untuk on off. Kemudian pada kesempatan ini saya menggunakan power supply yang ini ya, AC adapter yang sudah ada. Lalu kita cek. Tadi sudah saya cek ya, yang positif ini sudah saya tandai. Jadi saya pastikan lagi. Di sini DC ya, ini positif. Kemudian, nah di sini kelihatan ya, 16 volt, padahal dia cuma 10 volt di situ. Kalau dia terbalik dia akan bacanya negatif. Kalau seandainya terbalik dia akan baca negatif ya, negatif 16 volt ya. Artinya yang positif tuh ini, yang warna merah. Nih. Kemudian, nah bacanya positif. Positif tidak ada simbolnya. Oke, berarti yang positif yang ini. Lalu kita hubungkan ke kabel yang ini tadi, yang mana kita sudah hubungkan ke output daripada power supply yang ini. Jadi kita tidak gunakan power supply ini lagi, karena ini berdasarkan pengalaman saya ini cepat rusak atau gampang sekali rusaknya. Kena lightning petir langsung rusak. Oke ya. Lalu ini yang positif tadi, ini saya tandai, sudah saya cek, ini positif. Kita hubungkan. Nanti kita bungkus pakai isolasi atau lakban ya. Bahasanya banyak. Oke ya, ini negatif. Nah sekarang sudah seperti itu ya. Lalu saya akan coba hidupkan. Ini tombol on. Nah sudah menyala ya. Lalu kita lihat di sini. Nah ini sudah menyala juga. Dan artinya perbaikan atau modifikasi pada ampli Viro ini sudah selesai. Nah kalau saya sih menyarankan, kalau seandainya ada kerusakan seperti ini bisa ya dilakukan oleh petani walet di rumah sendiri dengan menggunakan ini solder
ada OB, bisa dilakukan sendiri. Jadi kita tidak repot-repot memperbaiki ini. Kita cukup gunakan power supply dari luar atau menggunakan trafo 3 ampere atau 5 ampere yang dibuat outputnya 12 volt menggunakan kapasitor dan dioda. Itu juga banyak tutorialnya, kita bisa buat terpisah. Dibandingkan kita dengan memperbaiki ini. Ini kalau dibeli dan nyarinya pun agak susah. Ini ya. Jadi kita merubah ini dengan cara menggunakan power supply dari luar seperti ini. Jadi bisa diputar ulang ya nanti videonya untuk melihat bagaimana prosesnya. Kemudian jadi di sini tidak ada masalah. Kalau seandainya nanti terjadi lampu mati atau kerusakan pada PLN atau mati lampu, jadi di yang 12 volt di sini ini tetap bisa digunakan dari aki ya. Dari sumber aki ini tetap bisa digunakan. Kemudian yang ini dari sumber power supply terpisah. Dan berdasarkan pengalaman saya, sekali lagi saya sampaikan, berdasarkan pengalaman saya ini jauh lebih efektif, lebih efisien dibandingkan kita memperbaiki atau mengganti yang seperti ini. Oke ya, mudah-mudahan tutorial ini bagaimana cara memperbaiki atau modifikasi ampli walet Tiro ya bermanfaat bagi para petani walet. Saya doakan kita semua sukses ya. Oke, salam sukses buat petani walet Indonesia.